Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai sifat integral tertentu. Jadi setelah kita bisa memahami penjumlahan sigma, pendahuluan luas, kemudian penjumlahan Riemann sampai integral tertentu, definisinya, kemudian teoremanya, dan kemudian kita masuk ke sifat integral tertentu. Ya, jadi definisinya seperti ini. Jadi kita baru sebatas definisi integral itu sama dengan limit n mendekat 3 dari sigma I1n fxi star delta x. Ya, jadi ketika dia fungsinya terdefinisi kontinu, maka dia bisa didekati dengan limit seperti ini. Kemudian juga teorema, ya, syaratnya suatu integral a b fx dx itu ada, syaratnya kalau f-nya itu kontinu. Kemudian integral a b fx dx itu sama dengan limit n mendekati 3 dari sigma i sama dengan 1 sampai n fxi kali delta x, ya, di mana delta x-nya ini dan xi-nya adalah a plus i kali delta x. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ya. Kemudian juga sudah kita pelajari mengenai penerapan teorema 4 tadi untuk mencari bentuk lain dari limit menjadi satu bentuk integral, yaitu dengan cara mencari fungsi yang identiknya. Ya, mencari fungsi yang identik. Sehingga limit ini sama dengan integral 0 sampai pi batas bawah batas atas fungsinya x pangkat 3 plus x kali sinus x dx. Ini jangan lupa yang di sini. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai midpoint rule, ya, aturan titik tengah. Titik tengahnya adalah ini, titik tengahnya delta x-nya sama dan integralnya ya hanya mengganti xi star tadi, xi bintang menjadi xi bar. Xi bar diperoleh dari sini. Kemudian dijumlahkan panjang kali lebar, panjang kali lebar, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita masuk ke materi kita, yaitu sifat-sifat dari integral tertentu. Bahwa kalau batasnya dibalik, ya, batas atas, batas bawahnya dibalik, batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas, maka nilainya menjadi kebalikannya, dari min jadi plus, plus jadi min. Ya. Kemudian kalau batasnya sama, satu fungsi diintegralkan batasnya A sampai A itu adalah 0. Itu. Kenapa? Karena nanti lebarnya menjadi 0. Kemudian properties of the integral. Yang pertama, nanti silahkan dicatat properties ini, ya. Dicatat, dilatih. Jadi kuncinya adalah dicatat, kemudian dilatih. Jadi Anda tidak perlu menghafal. Kalau Anda catat, Anda latih, itu ada proses internalisasi di dalam diri Anda. Propertis sifat yang pertama, integral A, B, C, dx itu adalah C kali batasnya B min A. Ini fungsinya panjang, ya. B min A itu adalah lebarnya. Ya, C-nya konstan, sembarang. Kemudian sifat yang kedua, penjumlahan fx ditambah gx, integralnya yaitu integral fx ditambah integral gx. Kemudian konstanta kalikan fungsi, maka konstantanya bisa dikeluarkan dari integral dikalikan dengan integral fungsinya tersebut. Kemudian yang keempat, itu kalau dikurangi fungsi f dikurangi fungsi g,
itu integralnya adalah integral fungsi f dikurangi integral dari fungsi g. Kemudian yang kelima, integral AC, jadi batasnya dari AC dari fx ditambah dengan integral dari C sampai B, dari C sampai B, fx dx, jadi yang sebelah kiri ini adalah A1, yang sebelah kanan ini A2. Ya, kalau dijumlahkan, integralnya menjadi integral batasnya dari A sampai B, AB fx dx. Jelas ya? Kita aplikasikan ya, teori yang sudah kita pelajari. Gunakan properti dari integral, sifat dari integral untuk mengevaluasi nilai ini. Ya. Kita gunakan sifat kedua dan ketiga, bahwa integral 4 plus 3x kuadrat dx itu adalah integral 4 sendiri, ya, dan integral 3x kuadrat sendiri. Tuh. Integral dari 4 dan 3-nya dikeluarkan dari sini. Ya. Tadi dikeluarkan 3. Integral 4 dx batasnya 0,1 adalah 4 kali batas atas 1 batas bawah 0. Sorry. Ya. Batas atas 1 batas bawah 0. Jadi 4 kali 1 yaitu 4. Kemudian integral 0,1x kuadrat dx itu sama dengan sepertiga. Ya. Jadi 4 integral 4 plus 3x kuadrat dx batasnya 0 sampai 1 itu adalah 4 ditambah 3 dari sini kalikan nilainya ini adalah sepertiga. Ya. Jadi hasilnya 5. Oke, kita lanjutkan. Integral jika diketahui integral fx dx dari 0 sampai 10 itu 17. Kemudian dari 0 sampai 8 fx dx itu 12. Maka Anda disuruh mencari nilai dari integral 8 sampai 10 fx dx. Maka kita gunakan sifat yang kelima. Ya, ini sifat yang kelima. Yang ini. Ya, yang kelima. Bahwa integral fx dx batasnya 0,8 ditambah batas dari 8 sampai 10 itu sama dengan batas 0 sampai 10. Maka nanti kita bisa cari, berarti yang ini sama dengan ini dikurangi ya. Atau 17 dikurangi 12 yaitu 5. Jadi sangat mudah. Ya. Kemudian sifat yang keenam, jika fx positif atau 0 untuk x antara A sampai B, maka nilai integralnya dia akan positif. Jadi suatu fungsi yang positif pada batas AB, maka nilai integralnya juga positif. Kemudian sifat yang ketujuh, jika fx lebih besar dari gx, jadi satu fungsi yang pertama lebih besar dari yang kedua, jadi kalau digambarkan itu fx-nya akan ada di atas, gx-nya akan ada di bawah. Ya. Jadi misalnya fx-nya di atas, gx-nya di bawah. Ya, ini fx, ini gx pada batas AB. Ya. Maka nilai integralnya, nilai integral fx dx dari AB, ya, batas AB itu lebih besar sama dengan integral AB gx dx. Ya, jelas, karena apa? Karena luasan dari fx yang dibentuk
itu lebih besar daripada luasan yang dibentuk oleh GX. Ya. Sorry, hanya sampai batas di sini. Ya. Di luasan yang dibentuk oleh Fx itu lebih besar dari yang GX. Itu ya, itu nomor 7. Kemudian sifat yang ke-8. Jika Fx itu antara M kecil dan M besar. X itu ada di antara M besar yang maksimum dan M kecil yang minimum. Ya, jadi maksimum dan minimum. Tolong ketika ada maksimum dan minimum, nanti Anda lihat lagi turunan, ya, konsep turunan. Jadi jangan dilupakan. Saya ulangi, sifat yang ke-8. Jika Fx ada di antara M minimum dan M besar maksimum, maka ya pada batas A dan B ya, maka M kecil kali B min A, ya, ini lebar, ini tinggi, jadi itu luasan yang di sini. Sedangkan M besar kali B min A nanti adalah luasan yang di sini. Ya, ini. Jadi saya ulangi, jika Fx itu ada di antara M kecil dan M besar untuk X-nya antara A dan B, maka nilai dari integral AB Fx dx itu ada di antara M kecil kali B min A dan juga di antara M kali M besar kali B min A. Ya, jadi luasan yang maksimum di antara luasan maksimum dan luasan minimum. Integral Fx dx dari A sampai B. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Contoh penggunaan sifat ke-8 untuk memperkirakan nilai dari integral 01 E pangkat min X kuadrat dx. Karena Fx itu fungsi turun, ya, X ini gambarnya kan seperti ini, gambar E pangkat min X kuadrat. Itu turun pada batas 0 sampai 1. Dan dia punya nilai maksimum, yaitu 1. Jadi M. Ini M besar, 1. Nilai maksimum. Dan nilai minimumnya. Nilai minimum untuk itu 1 adalah ini. Nilai minimum. Ini M kecil. Yaitu 1/E. Maka dengan sifat ke-8 kita masukkan ini M kecil, ini B min A, ada integralnya ini ada di antara M kecil kali B min A, 1 min 0, dan M besar kali B min A. Ya. Jadi integral ini ada di antara E pangkat min 1 dan 1. E pangkat min 1 itu atau 1/E itu adalah 0,3679. Ya. Jadi Anda mau sampai di sini juga boleh. Mau sampai di sini juga boleh. Tidak apa-apa. Ya. Jadi intinya perkiraan nilai dari integral 01 E pangkat min X kuadrat dx itu ada di antara 0,367 dan 1. Luasannya ada di antara itu. Oke. Kemudian Anda silakan dilatih beberapa soal berikut. 1. Ya. Buat single integral bentuk A dan B saja, ya. Jadi gunakan sifat dari integral. Kemudian nomor 2, jika diketahui ini sama dengan 12, yang ini 3,6, maka carilah ini, ya. Ini juga Anda bisa gunakan properties atau sifat dari integral yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga juga seperti itu, gunakan properties dari integral untuk mencari inequality, ketidaksamaan ini. Ya, ketidaksamaan. Nanti kuncinya, ya, Anda gunakan maksimum minimum. Tuh.
Itu salah satu kunci. Jadi Anda harus perhatikan di situ. Kemudian yang kelima, gunakan sifat ke-8. Ya, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini gunakan sifat 8 yang sudah kita pelajari. Ya, sifat 8 seperti ini ya. Yang ke-8. Jadi untuk memperkirakan nilainya. Jadi sama, nanti Anda harus belajar juga nilai maksimum atau minimumnya. Kemudian 11, Anda disuruh membuktikan ini. Ini juga pakai teorema sifat ke-8. Kemudian 12. Ya. Demikian yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, banyak latihan, banyak berdoa. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk paham apa yang kita pelajari. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.